ada problem nih, beberapa problem besar. Saya kira semua sudah pada tahu lah. Problem bahwa kita punya masalah kepada jaringan. Itu udah pasti tuh. Kalau nggak salah ya, mungkin 60%-an baru yang bisa terjangkau internet, bahkan mungkin kurang baru terjangkaunya ya. Artinya betapa pendidikan kita ini masih jauh dari persoalan bagaimana untuk akses yang merata kepada seluruh wilayah, ya kan? Itu baru cerita tentang infrastruktur jaringan, gitu. Belum berbicara tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, ya kan? Jadi ini kemudian yang membuat terjadi sebuah daerah dengan daerah perkotaan, dengan pedesaan, daerah antar pedesaan, bahkan antar satu daerah di provinsi tertentu yang kelihatannya sudah maju, provinsinya maksudnya tuh provinsi besar, itu ketidakmerataan itu masih nyata terjadi. Di Jawa ya, Bu? Di Jawa ini ya, nggak usah kita bicara di daerah yang lain. Nah, kemampuan ekonomi, jaringan, infrastrukturnya sendiri jaringan dalam pengertian frekuensinya, kestabilan juga ada masalah. Tapi di sisi yang lain juga kesiapan. Karena mainstream kita itu adalah pembelajaran langsung, maka hampir tidak pernah menjadi mainstream juga dalam melatih guru untuk menggunakan PJJ. Jadi kita sebutnya terpaksa PJJ, ya, terpaksa atau dipaksa PJJ. Kalau terpaksa dipaksa PJJ, maka ada problem tentang kesiapan guru, kesiapan dari pemerintah, gitu kan? Kesiapan di dalam hal ini, bagaimana dia menguasai device yang harus dia mengerti, termasuk saya, ya, itu kan tadi nyata bisa dilihat bagaimana saya belajar dengan mahasiswa saya loh ya. Kemudian bagaimana dia memahami tentang pembelajaran substansi menggunakan PJJ. Bagaimana dia kemudian merancang pembelajaran antara PJJ yang berkualitas. PJJ yang berkualitas itu antara lain kekurangannya adalah bagaimana engagement, ya, keterlibatan guru dan siswa adalah sering disorot menjadi persoalan di dalam PJJ. Nggak siap, bingung. Nah, itu gimana? Bingung, nggak siap dan bingung. Dan kita nggak harus menunggu pemerintah. Iya, keluhannya mereka nggak mengerti. Akses juga nggak ada. Apa sih PJJ? Guru-guru, siswa supaya menghemat bisa pakai chat aja, chatting, pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Itu paling murah kan. Tapi kan kita nggak bisa ngecek keterlibatan siswa. Kalau dicek paling sederhana pakai Zoom misalnya. Dia perlu kuota bukan? Jadi nggak bisa segala sesuatu berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi kalau kita mau belajar berbicara tentang bagaimana efektivitas pembelajaran pembelajaran PJJ, maka setidaknya perlu 3 hal. Infrastruktur yang tersedia, ya, kesiapan dan kurikulum yang memadai, policy yang fokus. 4 dong, ya. Komunikasi publik itu menjadi catatan kami di kementerian ini. Ya, kami kan mengingatkan bahwa pendidikan nggak bisa sendirian. Ya, pendidikan itu harus mendengar. Dan pendidikan tidak bisa elitis, hanya dipotret dari Jakarta. Tapi barangkali belum sempat karena banyak urusan. Tapi bagi kami, diajak tidak diajak itu tidaklah menjadi persoalan penting. Dan PGRI terus kemudian membuat sebuah gerakan dengan PGRI Smart Learning Center, Smart Learning dan Karakter Center. Nanti saya boleh ajak adik-adik melihat di sini. Membuat gerakan yang kita sebut 2 Mei itu kan Hari Pendidikan Nasional, ya. Jadi kita kelihatan tuh kan
Februari, Maret, April kita sudah besar-besaran membuat apa orang lain belum ada nih yang membuat webinar series dengan Rumah Perubahan Parinat Kasali. Ya, di situ kita mengajak para guru dan itu bisa dilihat. Nanti saya berikan aksesnya karena kita sudah jadikan itu jadi asinkronus. Ya, jadi bagaimana mengajak para guru bersiap kepada PJJ.